Halo teman-teman, langkah awal untuk berinvestasi di pasar modal adalah dengan membuka akun di sekuritas. Ini prosesnya cukup tricky, jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi saya akan membagikan 6 hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika memilih sekuritas yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang pertama adalah cek profil sekuritas itu sendiri. Ini ada alamatnya, idx.co.id, anggota bursa dan partisipan, profil anggota bursa. Oke, di sini kita bisa lihat ada data list 94 anggota bursa. Tapi ada sih memang sekuritas-sekuritas yang bukan bagian dari anggota bursa. Tapi kalau di sini kita bisa lihat kode brokernya, lisensi yang dimiliki, semuanya komplit. Dari tanggal berdiri, laporan keuangan, cabang, alamat, sampai manajemen, semua bisa lihat di sini. Oke, kalau zaman dulu ini penting banget, tapi kalau sekarang tidak begitu signifikan, jadi lebih asal tahu aja gitu. Karena sekarang sudah dilakukan pemisahan, jadi kalau cash Anda yang Anda bisa lihat di portofolio, itu pasti disimpan di RDN, rekening dana nasabah di bank masing-masing, atas nama pribadi ya. Dan untuk sahamnya disimpan di KSEI. Jadi pastinya aman, hanya kita bisa cek profil brokernya di sini, pastikan punya Anda terdaftar dan legal. Yang kedua, tipe account. Ini account biasa. Nah, untuk dua ini margin sama day trade ini tidak disarankan untuk pemula. Jadi kalau margin ini, jadi dia pakai, kalau account biasa kita pakai utang, pakai dana sekuritas fundingnya, biasa hari ketiga kena suspend untuk beli, hari keempat dipaksa jual. Sedangkan account margin ini dibiarin aja, nggak masalah selama dalam rasio tertentu, bunganya lebih murah, tapi minimal opening account-nya 200 juta. Sedangkan kalau day trade ini account-nya benar-benar nggak boleh simpan barang sih. Jadi untuk tektok aja gitu, scalping, netting harian. Dengan fee-nya juga jauh lebih rendah. Tapi untuk saya sarankan ya account biasa aja kalau untuk pemula ya, baru. Kalau kalian nasabah fee-nya banyak, IP, prioritas, pakai account apa? Ya sales aja lah ya, pakai sales. Jadi kalau kalian minta diawasin seharian, saya mau order, jagain, itu juga bisa. Misalnya bosen, pingin ngopi-ngopi atau main golf bareng, ya kalau salesnya mau sih masih bisa ya. Tapi itu untuk nasabah yang super prioritas. Tapi kalau untuk yang biasa, ya account normal aja lah, ya reguler. Oke, yang selanjutnya kita ngomongin harga nih, detail cost-nya. Ini cukup tricky karena benar-benar sesuai kemampuan masing-masing sih. Jadi minimum opening account ada yang ratusan ribu, 1 juta, 10 juta, sampai yang jauh di atas itu juga ada. Tapi biasanya kalau terlalu kecil juga mungkin nggak efektif ya, karena saham-saham yang bagus jarang sih. Nggak ada ya, hampir nggak ada yang di bawah 100 ya. Saham-saham bagus, berkualitas gitu, yang blue chip. Jadi sebaiknya memang ada range minimal, tapi disesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing. Fee jual beli biasanya range ya 0,15 sampai 25. Fee jual 0,25 sampai 0,35. Kadang ada juga yang promo-promo di bawah itu, tapi biasa dalam periode waktu tertentu aja. Kalau mau nego, ya size-nya harus sangat gede sekali. Jadi apakah yang gede-gede ini nggak bagus? Fee-nya yang mahal-mahal ini belum tentu nggak laku gitu. Enggak kok, laku-laku aja malah. Makanya biasa yang fee-nya mahal-mahal ini kadang besar-besar banget sekuritasnya, kadang asing juga gitu. Karena ya memang relatif tergantung dengan fasilitas yang ditawarkan sih. Jadi benar-benar tergantung, sesuaikan aja dengan kemampuan dan frekuensi trading kalian. Yang selanjutnya adalah minimum fee untuk transaksi. Nah, ini kadang harus agak tricky karena untuk transaksi ini ada beberapa broker yang mengenakan, nggak semua. Ada yang mengenakan katakan 10.000, 20.000, ada juga yang digratiskan. Sebenarnya bagi sebagian besar orang ini nggak signifikan. Kenapa? Karena batasannya kecil sekali. Tapi kalau kalian transaksi sehari, ini total ya, dari jual beli berkali-kali, katakanlah cuma 500.000 hari itu. 500.000 kena fee 0,2% ya, saya misalkan gitu ya, buy. Fee-nya sebenarnya cuma 1.000. Tapi kalau kena minimum fee 10.000, berasa dong ya. Kita cuma beli 500.000, kena fee-nya, berarti kalau mau jual lagi kita mesti minimal untung 5% lah. Kalau segitu baru untung gitu. Jadi kegedean untuk fee-nya.
Jadi kalau kalian transaksinya di bawah minimum fee, rata-rata di bawah minimum fee, ya sebaiknya cari yang digratiskan. Tapi misalnya transaksi 6 juta aja sebenarnya udah di atas minimum fee, jadi nggak akan kena minimum fee lagi gitu, buy atau sell total seharian. Jadi disesuaikan aja, siapa tahu ada yang memang bukanya di bawah itu untuk transaksinya. Oke, tapi kalau kalian di atas 10 juta, ada fee tambahan nih, materai. Total transaksi semua kena materai 10.000. Nanti dipasin, pas-pasin aja. Terus selanjutnya biaya market info. Ada yang kena bayar, ada yang digratiskan kalau fee bulanan kalian melebihi biaya market info. Jadi sekian berapa puluh juta gitu ya. Kalau transaksinya itu biasa dibebaskan. Ada juga yang benar-benar free. Nah, kalau kalian yang tipenya yang memang banyakkan invest atau transaksi juga jarang-jarang, misalnya beli setahun didiemin aja, ya artinya kan fee bulanannya nggak nyampe ke market info ya, bakalan potong terus nih biayanya. Jadi ya memang disesuaikan dengan tipe tradingnya aja. Kalau tradingnya sering-sering, ya kemungkinan sih lewat ya, jadi nggak usah terlalu dipusingkan. Untuk biaya margin ini opsional, benar-benar opsional sih, karena memang kalau cuma akun biasa ini kan nggak jauh ya, T+4 juga ada di for sale, jadi nggak signifikan, dan buat pemula memang saya tidak sarankan. Biasanya standar sih di PC, iOS, Android, sama web trading. Kalau buat kalian yang transaksi lumayan sering, perlu fitur yang banyak, running thread-nya live, cepat, stabil koneksinya, pasti di PC atau laptop ya. PC, laptop, MacBook, ya kalian pilih lah. Kalau web trading lebih terbatas biasanya fiturnya. Untuk biasanya multi platform, jadi kalian kalau transaksinya nggak terlalu sering, jarang-jarang, ya masih bisa lah gitu. Jadi transaksinya swing mungkin, atau habis transaksi ya udah di hold aja, buy and hold, ya ini nggak masalah. Kalau di iPhone, Android, iPad itu biasanya paling lebih membantu buat mantau kalian ada sahamnya gimana posisinya, atau mau jual atau beli dadakan pas lagi mobile. Ini sangat membantu. Tapi biasanya standar ada ya, udah ada di handphone, di tablet, di PC, sama di web ya. Tapi lebih baiknya sih dipastikan aja, karena belum tentu semuanya ada. Nomor 5 ini performa dan fitur. Nah, kalau fitur ini kan jadi lebih menyangkut apa aja sih di aplikasinya. Misalnya chartnya, fundamentalnya canggih, atau teknikalnya, filter, atau ordernya bisa dipecah kecil-kecil gitu. Nah, tapi biasanya berbanding gimana ya, kalau terlalu banyak fitur, biasanya selalu trade off-nya pasti lebih berat aplikasinya, karena dijejoin dalam satu ini lebih canggih, butuh data yang lebih stabil dan lebih kencang ya, maka datanya lebih banyak. Ini benar-benar disesuaikan aja. Tapi ada yang lebih penting buat saya, yaitu kecepatan dan kestabilan. Nah, kalau biasanya nih pagi, kalau buat kalian yang suka order pagi-pagi sebelum market buka biar pasti dapat jualan atau ini, kan pasti rebut-rebutan nih antaranya sistemnya. Nah, ini berasa banget pas opening load-nya banyak. Ada beberapa sekuritas yang delay pas ordernya, jadi 1 menit, 2 menit pertama bisa delay, atau mungkin ketika rebut-rebutan jual, jadi di pull dulu kalau kita order sebelum market buka, di pull di sekuritas baru dilempar ke market. Ada yang lebih cepat dari yang lain, tapi kalau kecepatan ini kan menyangkut ke server sama mungkin bandwidth ya, infrastrukturnya mereka ya, agak tricky sih kalau untuk yang ini. Tapi sih saya biasanya penting buat saya, karena kadang saya pegang saham, tahu-tahu ada news yang begitu tutupan market atau pagi atau apa, wah ceritanya tidak kurang baik buat saham tersebut, kan orang rebutan jual nih, takutnya ARB cepet-cepetan nih, atau saya lihat ada saham yang ada berita baik sebelum market buka, ya kan kita ngadu cepet-cepetan nih. Ada juga nih yang butuh sensitif banget internetnya, jadi butuh
stabilan lah internetnya. Jadi kalau internetnya disconnect dikit atau pingnya nggak stabil, suka putus. Ini salah satu hal yang perlu dipertimbangkan. Selain dari fitur ya, tapi ini masing-masing sih opsional, personal preference, karena kalau kalian tradingnya nggak banyak, jarang-jarang atau invest, biasanya nggak terlalu signifikan. Jadi yang penting cari aja yang fiturnya banyak, harganya murah. Oke, yang keenam ini fasilitas ya. Fasilitas ini opsional, kadang dari sekuritas, kadang dari salesnya sendiri bikin grup. Jadi ada yang kasih data plugin buat AMI. Jadi kalau datanya aja, bukan softwarenya, minimal transaksi sekian. Jadi kalau kalian pernah lihat chart yang keren-keren nih, ada panah, warna-warni, custom indikator, bisa keluarin sinyal beli atau jual, pakai bandarmologi atau apapun, itu biasa pakai AMI. Dia bisa bikin custom filter, tapi ini memang lebih ribet karena perlu basic lah programming skillnya. Tapi banyak kok yang bukan dari IT pun bisa ini, sebenarnya nggak sulit. Tapi kalau nggak mau ribet juga, bisa join aja di grup nasabahnya, biasanya ada. Jadi untuk bagi news, sinyal, info, atau mungkin chart bot. Jadi tinggal di jalan mau lihat chart ini bagus atau enggak, tinggal ketik aja di sini. Ini fasilitas lain yang ditawarkan. Terakhir. Jadi pesan sponsor buat teman-teman yang bingung mau mulai dari mana, belum pernah buka account di sekuritas, atau udah punya tapi pengen nyobain sekuritas yang cepet, ringan, multi-platform, fee-nya murah, nggak kena biaya market info, nggak kena minimum fee transaksi, bisa request plugin AMI Broker. Ingat, pluginnya aja, software beli sendiri, dapat Telegram group sama chatbot. Nah, seperti ini nih. Kalian bisa hubungi teman saya Noki di JUC, kode sales 269, detail ada di link di bawah ini. Terima kasih.